Hey hop hop gengs, berterima kasihlah pada Inggris yang memberikan lagu-lagu bagus dan tentu aja sepak bolanya yang melahirkan subkultur mendarah daging hingga menjalar ke seluruh dunia. Kamu para penggemar bola mungkin gak asing dengan sebutan hooligan, casual, tifosi, ultras, dan mania. Tapi mungkin kamu tidak tahu membedakan antara kelimanya. Hooligan sendiri adalah kultur supporter yang mengakar dari Inggris, identik dengan pengrusakan, perkelahian, dan penyerangan di luar lapangan. Tidak hanya sekedar fanatik akan klub lokalnya, tapi mereka ini telah membangun sikap permusuhan dengan supporter dari klub berbeda. Dan sikap permusuhan itu terus hidup bergenerasi. Ada yang disebut firma atau kelompok hooligan yang dibentuk khusus untuk tujuan pertentangan secara fisik dengan supporter lain. Firma ada di semua klub bola Eropa. Dan salah satu firma yang paling ditakuti adalah firma West Ham, yang punya sejarah perseteruan panjang dengan firma Millwall. Nah, film Green Street Hooligans bahkan sampai mengangkat kisah mereka ini dan berhasil menggambarkan perseteruan tersebut dalam cerita yang sangat dramatis. Dari perkelahian hingga persaudaraan, kamu wajib banget dinonton filmnya hingga selesai. Panggil rekan sesama pecinta bolamu, siapkan cemilan dan bantal empuk. Mari simak bersama alur film Green Street Hooligans berikut ini. Film rilisan tahun 2005 ini bercerita tentang mahasiswa jurnalisme di Universitas Harvard bernama Matt Buckner yang diperankan oleh aktor cakep Elijah Wood. Ia adalah mahasiswa yang rajin namun gak populer di kampus, bahkan terkesan gampang dimanfaatkan, terkhusus oleh sesama teman kamarnya, Jeremy Van Holden yang diperankan oleh Terrence J. Hal itu terlihat saat Matt tidak bisa berkata jujur bahwa kokain yang ada di kamarnya bukanlah miliknya, melainkan milik Jeremy. Teman sekamarnya yang arogan, pemalas, pecandu, namun berasal dari keluarga yang berpengaruh ini menyogok Matt untuk tidak bersaudara. Bersuara. Matt tidak berkutik bahkan ketika ia harus dikeluarkan dari kampus karena masalah tersebut. Matt yang kecewa pun berangkatlah ke Inggris, tinggal di rumah kakaknya Shannon yang diperankan oleh Claire Forlani. Dan ketemu dengan kakak iparnya Steve Dunham yang diperankan oleh Mark Boren. Kalau mendengar mereka ngobrol, sangat kental banget perbedaan logat atau aksen mereka. Matt yang sangat American dan Steve yang British banget. Apalagi nih ketika ia ketemu sama adik Steve yang bernama Pete yang diperankan oleh Charlie Hunnam. Perkenalan mereka membuat Matt belajar bahasa British. Misalnya nih, bagaimana soccer tidak dipakai untuk menyebutkan sepak bola di Inggris tapi football. Dan Yankee adalah panggilan ejekan oleh orang-orang Inggris kepada pemuda Amerika. Oke lanjut, setelah perkenalan mereka ini, Steve nyuruh Pete untuk ngajak Matt ikut nonton pertandingan West Ham melawan Birmingham City. Meski awalnya Pete enggan, karena sikap xenofobia rekan-rekannya sangat kental. Nah, for your information, xenofobia ini adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain. Tapi Pete nggak bisa nolak perintah kakaknya tersebut karena Steve memberikan sejumlah uang untuk modal mereka bersenang-senang. Maka diajaklah Matt ke sebuah pub lokal bernama Abbey, tempat rekan-rekan Pete berkumpul untuk merapatkan rencana mereka di pertandingan nantinya. Mereka ini adalah Green Street Elite, adalah salah satu firma West Ham yang memiliki reputasi terbaik di London. Semuanya terlihat welcome meski kesan xenofobianya sangat kental dengan panggilan Yankee yang terus terdengar dari teman-teman Pete. Dan Bover adalah rekan satu firma Pete yang paling menolak kehadiran Matt ini. Bover yang diperankan oleh Leo Gregory ini bahkan tidak senang ketika semua rekannya mulai akrab sama Matt. Sikapnya ini dipertahankan hingga akhir film. Dan akan makin parah, makanya pantengin terus alur filmnya karena akan berakhir tragis dan di luar perkiraan kamu. Di sepanjang film ini kamu akan ditemani terus-terusan nama Chance, firma West Ham yang berjudul I'm Forever Blowing Bubbles yang dinyanyikan para supporter West Ham saat akan berangkat ke stadion atau sedang berada di pub lokal mereka. Aku sampai hafal sama liriknya loh. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air, gitu ya. Nah, sesampainya di stadion, mereka telah bersiap-siap nonton pertandingan klub andalan mereka nih. Mereka harus berhati-hati karena stadion telah mendapat pengamanan yang ketat, bahkan polisi berkuda udah dikerahkan.
Bisa terlihat bagaimana budaya hooligan yang panasan saat mereka berada di stadion. Sembari nonton klub mereka, semua anggota firma juga saling teriak berkata kasar dan saling menantang perkelahian dengan anggota firma klub lawan. Bahkan, di tengah-tengah serunya pertandingan, Bower berjalan di pinggir lapangan menggunakan jaket panitia. Ia mengarah ke hadapan anggota firma Birmingham dengan menantang mereka mengatai bajingan. Wah, berani sekali kan? Ya, itu bukanlah hal yang asing sih di budaya hooligan. Tapi nggak ada yang memprotes, itu adalah tindakan yang sangat membanggakan bagi rekan-rekannya. Tapi tindakan itulah yang menyulut perkelahian di luar lapangan, meski memang itulah yang mereka inginkan. Naasnya, Matt yang nggak tahu apa-apa dan telah berpisah dari firma Pete mendapat incaran supporter lawan tadi. Dan ya, di tengah jalan pulang sendirian, Matt dikejar oleh supporter yang tersinggung dengan tindakan Bower tadi. Matt pun kena hantam dan dipaksa untuk menggigit kartu oleh salah satu anggota firma lain. Beruntung aja Pete dan kawan-kawan datang menyelamatkan. "Kami tidak meninggalkan kawan kami sendirian." Kalimat epik dari Pete ini disambung dengan pukulan keras di kepala lawan. Perkelahian brutal pun tidak bisa terelakkan tatkala firma lawan bertambah dan seluruh anggota firma Pete berkumpul. Matt sampai bingung harus gimana, mengingat dia nggak pernah terlibat dengan perkelahian seperti itu sebelumnya. Tapi dia ini cepat beradaptasi. Matt memukul orang untuk pertama kalinya. Perkelahian pun makin seru dan lawan kocar-kacir. Mereka pun segera kabur menghindari polisi. Sebagai catatan, perkelahian bagi firma di Inggris adalah sebuah bentuk mempertahankan reputasi. Tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminal atau atas dasar suka-sukaan. Makanya nih, bagi mereka, perkelahian antar firma adalah sebuah kebanggaan. Permusuhan antar firma adalah persoalan internal firma aja, gak ada hubungannya dengan masyarakat lain. Uniknya, mereka memiliki musuh abadi mereka, yakni polisi yang selalu menengahi perkelahian mereka. Dan jurnalis yang lebih berfokus pada konflik antar firma dibandingkan hasil pertandingan klubnya. Dan ini akan menjadi masalah di kemudian hari, karena tidak ada yang mengetahui bahwa Matt adalah anak dari seorang jurnalis senior di Amerika. Kecuali Pete, yang tentunya udah mengetahui hal itu dari awal, hanya memilih untuk menyembunyikan aja dari rekannya. Matt yang telah terlibat dalam perkelahian adalah hal yang menyebalkan bagi Steve dan Shannon. Setelah terlibat pertengkaran dengan kakak mereka, Matt akhirnya pindah ke rumah Pete dan dimulailah awal persahabatan keduanya yang membuat Bower makin bersikap sinis. Bower bahkan sangat menolak kehadiran Matt saat pemuda Amerika ini menyelinap masuk dalam kereta. Kereta cepat yang mereka gunakan ke Old Trafford saat West Ham bertanding melawan MU. Padahal Matt tidak dimasukkan untuk ikut serta. Di stasiun kereta Manchester sendiri telah ada sekitar 50 orang dari firma United yang menunggu mereka, membuat Bower terpaksa menekan tombol pemberhentian darurat agar GSE bisa turun di stasiun sebelumnya. Dari situ mereka menumpang bis pengangkut barang agar firma United tidak menyadari kehadiran mereka. Dan berhasil, GSE bisa memukul rata firma United, hingga akhirnya polisi datang menengahi. Kejadian tersebut kembali menaikkan reputasi GSE. Kabar tentang mereka dan kejadian di Manchester telah menyebar ke seluruh negeri. Dan Matt sendiri akhirnya diajak bergabung ke dalam GSE. Dan bersama GSE, Matt menemukan hal yang berbeda. Kepercayaan dirinya, keberanian menghadapi ketakutannya, dan ketangguhan menjalani hari-hari yang tidak terprediksi sebelumnya. Di sela-sela Matt menikmati hidup barunya di Inggris, sang ayah pun menemuinya. Mereka terlibat obrolan sengit tentang kuliah Matt dan kepergiannya ke Inggris. Ya, keluarga mereka ini emang gak harmonis. Ayah yang sibuk hingga lupa bahwa ia adalah ayah dari seorang putra dan putri. Kakak yang milih kabur bertepatan setelah meninggalnya sang ibu. Namun, ayah tetaplah ayah, meski kadang bisa jadi durhaka, tapi tetap akan mengingat anaknya. Dan ya, kedatangannya kali ini salah satunya untuk mengunjungi rekannya di London Times, salah satu media besar di London. Matt berencana akan dikenalkan kepada rekannya itu untuk membantunya kembali berkuliah di Harvard. Dan saat Matt diajak berkunjung ke kantor London Times, seorang dari GSE melihatnya dan melaporkannya kepada Bower. Kesalahpahaman ini berakibat sangat fatal. Bower dan rekan-rekannya yang baru aja senang mendengar kabar bahwa West Ham akan bertanding melawan Millwall berubah menjadi berang. Menyangka Matt adalah wartawan, ia mendatangi rumah Pete dan memberitahukan hal tersebut. Pete tidak mempercayai meskipun ia telah mengetahui bahwa Matt adalah anak seorang jurnalis. Ingin meyakinkan Pete, Bower lantas menggeledah rumah Pete mencari barang-barang Matt, dan didapatlah laptopnya.
Di laptop tersebut terdapat sebuah folder berjudul jurnal, dan setelah diklik, isinya adalah catatan Matt dari awal pertemuan dengan Pete sampai bergabung ke dalam firma. Di tempat yang berbeda, Steve yang baru mengetahui bahwa adik iparnya tersebut adalah mahasiswa jurnalis, segera mendatangi Matt agar keluar dari firma. Ia mengingatkan bahwa Matt tidak mengetahui sedang terlibat dengan apa. Tapi Matt mengatakan bahwa ia telah keluar dari kampus dan itu sudah bukan masalah lagi. Tadi sangka-sangka sementara mereka berdebat, seorang anggota dari JSI lantas berteriak untuk angkat gelas kepada ketua lama mereka. Dan yang dimaksudkan adalah Steve sendiri. Ternyata, Steve lah ketua lama JSI saat masih berjaya banget. Nah, dari sinilah Matt juga mengetahui bahwa kisah tentang kematian anak ketua firma Millwall bernama Tommy Hatcher terjadi di masa kepemimpinan Steve. Merasa bersalah, sebab itu pula Steve berhenti dari firma. Dan ketika ketemu sama Shannon, hidup Steve pun perlahan tenang, memilih hengkang dari dunia hooligan. Ia menjadi seorang bapak-bapak biasa, dan semua ini diungkapkan langsung Steve kepada Matt. Dan di tengah pembicaraan Steve dan Matt, datanglah Pete, Dover, dan kawan-kawan. Mereka ini hendak protes dan marah sama Matt. Merasa dibohongi, Pete dan kawan-kawan meminta penjelasan dari Matt. Matt pun mengakui bahwa ia memang sering menulis jurnal perjalanan sebagai kebiasaan umum yang diajarkan ayahnya. Sedangkan sebagai mahasiswa jurnalis, ia mengatakan udah dikeluarkan. Dan tentang ia terlihat sedang memasuki kantor London Times, Matt mengatakan itu karena ia sedang berjumpa dengan kawan ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang jurnalis senior dan Pete mengetahui itu. Pengakuan ini membuat Bover makin geram. Mengetahui pimpinan mereka tahu bahwa Matt adalah anak seorang jurnalis, Bover gak ambil diam. Ia mengamuk dan menyuruh Pete untuk mengusir Matt. Sampai terjadilah perdebatan dan akhirnya Pete memukul Bover. Membuat Bover ini makin geram dan semakin geram lagi ketika Steve membela adiknya. Hingga kegeramannya memuncak tatkala semua anggota firma tidak ada yang mendukungnya. Bover yang patah hati lantas keluar dari Abbey dan mengunjungi pub tempat anggota firma Millwall biasa berkumpul. Dan di situ ada juga pimpinan mereka yang menaruh dendam sama Steve. Ia mengatur kerjasama bahwa anggota Millwall harus membunuh Matt. Tentu hal tersebut membuat mereka tertawa, namun saat Bover mengatakan bahwa Steve juga berada di pub GSI malam itu, Tommy lantas semangat dan ia akan membalas dendamnya. Berangkatlah anggota Millwall bersama Bover. Malam itu sangat kacau. Abbey dibakar dan perkelahian terjadi. Steve kena tusukan di bagian leher. Saat Steve telah sekarat, anggota Millwall segera cabut. Kejadian ini lantas membuat Pete marah, kecewa sama sahabatnya yang berkhianat. Pete gak ingin lagi melihat Bover, ia lantas mengatur rencana untuk membunuh Tommy dan kawan-kawan. Pagi harinya ketika pertandingan dua klub mereka ini, seluruh anggota dari firma masing-masing telah siap untuk baku tempur di lapangan terbuka. Shannon telah siap-siap untuk mengungsi karena tidak aman berada di kota tersebut. Sedangkan Pete menyuruh Matt untuk tidak lagi ikut-ikutan, karena ini udah jadi urusan mereka. Dan Bover dalam keadaan hangover habis mabuk semalaman suntuk menyesali perbuatannya. Segera bergabung di lapangan untuk menghabisi Tommy. Itu adalah bayaran atas kesalahannya. Di lapangan semuanya udah kacau. Gak ada ampun deh pokoknya. Perkelahian dua firma ini adalah tentang hidup dan mati. Sayang sekali Shannon datang ke lapangan untuk menjemput adiknya yang ngeyel untuk ikutan dalam pertarungan. Tommy yang masih naruh dendam mendatangi Shannon hingga membuat Matt dan Pete resah. Pete yang telah kena tusuk berdiri meneriaki Tommy. Ia memancing kemarahan Tommy agar menjauh dari kakak iparnya. Pete mengatakan hal yang paling Tommy tidak sukai, yakni tentang anaknya yang mati beberapa tahun lalu di kaki salah satu anggota JSI saat mereka sedang bertarung. Nah, Tommy yang naik pitam menghajar Pete habis-habisan tanpa henti. Tentu aja Pete udah gak bisa melawan karena keadaannya udah sangat sekarat. Tommy yang kesetanan baru berhenti ketika menyadari bahwa orang yang ia pukuli udah mati. Kematian Pete adalah menjadi akhir dari perkelahian tersebut. Semua anggota firma terpukul. Steve yang berada di rumah sakit sampai histeris mendengar kabar kematian adiknya. Matt yang shock lantas cabut mengamankan kakaknya. Dalam perjalanan dengan kesedihan yang mendalam, Matt sedang merefleksikan pertemuannya dengan Pete. Hidup Pete mengajarkannya bahwa ada saatnya untuk melawan, sedangkan kematian Pete mengajarkannya bahwa ada saatnya untuk mundur. Matt telah sampai di Amerika, mengunjungi teman sekamarnya yang pecandu, yaitu Jeremy. Telah menjadi orang yang terkemuka ternyata, tapi masih nyandu. Saat Jeremy ke kamar mandi untuk menghisap kokainnya,
Dari arah pintu kamar mandi muncullah Matt. Ia meminta janji Jeremy yang akan memberikannya kemudahan dan membantunya karena telah menutupi kesalahannya di masa lalu. Dan Jeremy pun lantas meminta Matt menghubungi sekretarisnya saja karena ia sedang sibuk. Seluruh percakapan yang menyebutkan kisah kelam Jeremy tersebut ternyata direkam oleh Matt. Hal tersebut membuat Jeremy marah, tapi tidak bisa melawan karena Matt telah berubah menjadi lebih berani. Tangan Matt telah mengepal tepat di hadapan Jeremy, membuat Jeremy segan untuk melawan. Ya, Matt telah membalaskan dendamnya juga dengan cara yang lebih menyakitkan. Dan itu berkat pengalaman yang ia dapatkan bersama para hooligan dari West Ham. Film ini ditutup dengan Chants West Ham yang dinyanyikan lantang oleh Matt saat keluar dari ruangan Jeremy. Wah, film produksi 2005 ini memang sangat seru ya. Dinamika hooligan diperlihatkan sangat jelas. Kalau menelusuri akarnya sih, kekerasan dalam sepak bola udah muncul di Inggris pada abad ke-14 saat Edward II melarang sepak bola setelah seorang pendukung salah satu desa yang bertanding menendang kantung kemih babi. Lalu fenomena ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Misalnya di tahun 1885 saat Preston North End mengalahkan Aston Villa 5-0 dalam pertandingan persahabatan. Pada musim sepak bola 1955 hingga 1956, supporter Liverpool dan Everton terlibat dalam sejumlah insiden pada tahun 1960-an. Dan terus terjadi tiap tahunnya. Hal inilah yang membuat media berminat untuk menyorotinya. Hooliganisme sepak bola sendiri muncul pertama kali pada tahun 1960-an oleh para awak media. Minat media inilah yang memunculkan banyak laporan gangguan yang memicu kebencian para hooligan kepada media dan kepolisian tentunya. Sedangkan wajah hooligan berubah pada tahun 1970 hingga 80-an. Coba perhatikan pakaian yang dikenakan Pete dan kawan-kawan atau semua anggota dari firma lainnya. Sepatu kets dari merek Adidas, Onitsuka, Nike, dan Puma. Pakaian seperti parka atau jaket mancing dan celana jeans. Style yang dikenal dengan sebutan casual ini adalah perubahan style hooligan yang dulunya menggunakan gaya ala-ala skinhead, khas kelas pekerja Inggris dan Eropa. Nah, perubahan ini dilakukan karena mereka telah gampang diidentifikasi hanya dengan melihat gaya pakaian mereka. Casual wear seperti ini sudah memanipulasi identitas mereka dengan menggunakan pakaian dari merek mahal yang sekiranya dianggap tidak mampu mereka akses. Tapi apa yang bisa dipetik dari kultur kecil ini adalah sebuah persaudaraan yang kuat, di mana mereka rata-rata datang dari kelas pekerja yang hanya bisa meluapkan lelah dan bosan melalui perkelahian. Namun yang fatal adalah sikap kecintaan akan kelompok, wilayah, dan negara yang cukup parah, membuat mereka ketakutan terhadap orang luar dan berubah menjadi sikap yang membawa pada permusuhan tak berlandas. Tapi dari itu semua, sikap menjaga kelompok sangat kental loh di dunia hooligan. Tidak akan meninggalkan kawan sendiri. Kalimat epik dari Pete ini mengiang-ngiang sampai memberikan inspirasi kepada Matt. Well, film yang cukup menyenangkan ya untuk ditonton, dan film ini memiliki sequel loh. Apakah kamu ingin aku ceritakan padamu nanti? Komen ya di kolom komentar, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.